Oke, update terbaru Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya ya. Ini makin aneh suruh-suruh ini. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, jangan lupa untuk tinggalkan like ya, jangan lupa like video ini ataupun komentar biar saya makin semangat untuk membuat video ya, video terupdate ya buat teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Itu aja sih ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Dari awal kenapa saya bilang Roy Suryo ini makin aneh ya, teman-teman kalau lihat di sini ya, nggak tahu dia dapat ilham dari mana ya atau dapat halusinasi dari mana sehingga dalam forum ya, salah satu forum kemarin teman-teman, dia berstatement kasus ini nggak bakalan P21. Kasus ini intinya ya, menurut dia kasus ini menurut halusinasinya ya, kasus ini tidak mungkin naik sampai sidang. Ya intinya ya berarti kasus ini sudah selesai. Oh enak sekali kamu Roy, kamu halu itu kamu habis mimpi apa? Ya kan teman-teman, saya yakin teman-teman Bapak Ibu semua di sini masih waras ya dan cinta NKRI. Orang-orang seperti ini menurut saya ya, dengan gaya tipikal orang seperti ini sebaiknya dikurung dulu lah 20 tahun kayak ya kan, kira-kira gitu ya. Karena bisa-bisa berstatement dia nggak bakal di P21. Sedangkan ya kemarin dari Pak Budi dari apa namanya Polda Metro Jaya sudah mengatakan ya, kalau nggak bisa P21 alasan mereka itu apa? Ya kan itu sudah jelas. Ini langsung dari kepolisian, bahkan mengatakan sudahlah nanti ada surprise buat dia. Dan di sini teman-teman ya yang bikin saya heran juga ya bukan cuma itu, tapi si Refli Harun ya sempat ribut ya dengan Bang David Pajung ya. Ributnya tuh sepele ya karena masalah nggak mau didengarkan, nggak mau didengerin lah ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita lihat ya, berbicara debat ya, orang kalau kalah debat itu pasti ribut ya, pasti rusuh. Kalau menang debat sih ya anteng-anteng aja ya. Jadi seakan-akan di sini dengan dengan pengumuman Polda Metro Jaya ya di beberapa minggu yang lalu terkait deretan pasal yang dikenakan sama hukumannya bisa sampai 20 sampai 25 tahun penjara, kliennya tentunya Roy Suryo bukan dia ya. Ini mungkin dia tekanan ya, sehingga ya jalan satu-satunya ya kata orang ya di kolom komentar ya tiba-tiba jadi seperti Roy Suryo ya, bengak-bengok ya, teriak-teriak. Padahal kalau kita lihat dia intelektual ya. Bahkan di sini orang lebih menyanjung Pak David Pajung ya, kira-kira gitu. Dan bukan cuma itu teman-teman ya, update selanjutnya ini ada dari Bang Hercules yang dimana langsung skakmat si Mbah ya yang katanya gelandangan politik ya, yang dimana ya pernah disampaikan Gus Dur juga akhirnya kena ya. Sekarang dia menghina presiden ya, Jokowi ya, bahkan fitnah terhadap Teddy ya, Siaskap Teddy sama Pak Prabowo ya, langsung diskak sama Pak Bang Hercules ya, yang dimana mengatakan ya stop, jangan jaga mulutmu ya, karena kalau Hercules mau bergerak ya sudahlah, itu masa lalu, itu saya sudah cuci tangan dengan gitu-gitu. Wah ini parah banget teman-teman ya. Tapi biar lebih jelas teman-teman ya, saya mau lihat dulu ya video dari si Panci ini teman-teman, biar nggak ada hoax antara kita ya. Kalau saya di studio ya mungkin saya akan tanya, terus kalau nggak DP21 terus kalian lolos gitu? Ayo ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Kalau ini nggak jadi disidangkan, terus Roy Suryo bebas gitu, nggak ditangkap gitu. Terus orang-orang lain bisa nih menghina presiden, menghina tetangga, ya, menghina kantor-kantor, menghina yang lain-lain. Terus nggak ditangkap, terus kita sudah nggak punya hukum. Nah ini kayak gini Refli Harun sebenarnya ngerti, tapi kok kenapa bela Roy Suryo? Yang notabene katanya orang-orang dia ini sudah nggak waras teman-teman ya. Ya ini kasus sudah jalan kayak gini nggak bisa P2 teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman sudah kelihatan ya. Ini memang harus hati-hati untuk hadapi Roy Suryo ini ya. Karena ya kita tahu sendiri ya tingkah laku ya dan kelakuan Roy Suryo itu seperti apa ya. Jadi
dari Polda pun ya, dari tim penyidik pun harus benar-benar hati-hati ya, karena semua itu bisa dipelintir sama pihak mereka ya. Menurut saya seperti itu. Karena kalau bisa dilihat ya, yang memperlambat kasus ini bukan dari Pak Jokowi, bukan dari pihak Pak Jokowi, tapi dari pihak Roy Suryo. Dikit-dikit cari bukti, buka masalah baru, buka masalah baru. Sehingga kan semua kalau dari Polda kan semua harus linier ya, jangan sampai terkecoh dengan gerombolan-gerombolan ini ya, yang dimana mulutnya itu wow sudah sampai menghina ya, tapi intinya objeknya tetap ijazah ya, nggak usah bicara CLS, nanti tetap juga kok di sidang nanti ya, setelah P21 naik sidang objeknya juga tetap ijazah ya, jadi ijazah itu akan ditunjukkan, kira-kira gitu teman-teman. Suryo bukan pengacara, nggak ngerti hukum, bukan orang hukum, melawan omongan pakar hukum. Lihat tuh teman-teman ya, jadi ini fakta ya, sebenarnya sudah ya pegel lah ya untuk keluarga Pak Jokowi, sudah dikasih tahanan kota wajib lapor, kok masih di luar kowar-kowar, masih menghina. Keluarga mana yang terima bos? Kita nggak berbicara pemimpin negara, kita berbicara kita sama-sama warga negara Indonesia, sama-sama punya hati, sama-sama punya mata telinga. Orang-orang ini tetap, ya seperti yang dibilang ya Bang Rifai, ya mengkoyak-koyak kehormatan dari keluarga Pak Jokowi, teriak-teriak sampai bikin demo. Ini sudah bukan, menurut saya pribadi loh ya, ini sudah bukan masalah intelektual, ilmiah, enggak, memang benci aja mereka sama keluarga Pak Jokowi, memang iri aja, tapi ya nanti akan terbongkar semua siapa yang di belakang gitu loh ya. Karena kalau dibilang Roy Suryo sendiri, saya pribadi juga enggak terlalu percaya kalau di belakangnya enggak ada, kalau cuma Roy Suryo sendiri ya. Saya juga enggak percaya, pasti ada yang tunggangi, menurut saya begitu teman-teman ya, karena seberani ininya Roy Suryo, wah berarti ada orang nih, ada orang di belakang. Menurut saya loh ya. Sampai-sampai teman-teman ya, dengan adanya pemberitaan kemarin ya, yang total hukuman itu kalau dihitung-hitung hampir 25 tahun penjara. Refli Harun kemarin ribut ya, hampir ribut dengan Bang David Pajung ya, yang dimana ya tahu sendiri kan, Refli Harun sekarang kan sudah masuk komplotannya Roy Suryo ya. Jadi ya sifatnya ya kurang lebih sekarang hampir sama. Yang takut katanya Pak Jokowi ya, karena ijazah Pak Jokowi itu nggak ada ya. Nanti di persidangan apa yang akan dia tunjukkan? Loh, ini kata-kata Refli Harun loh nih ya. Yang takut tuh Pak Jokowi, karena ijazahnya nggak ada. Apa yang nanti akan ditunjukkan Pak Jokowi di persidangan? Coba teman-teman pikir sendiri ya. Sedangkan ijazahnya Pak Jokowi sekarang jadi barang bukti di Polda Metro Jaya yang nanti akan dipakai di pengadilan. Kok bisa-bisanya Pak Refli Harun bilang Pak Jokowi takut karena ijazahnya nggak ada. Loh, terus yang kalian lihat kemarin itu daun. Ya itulah ya teman-teman ya. Kenapa kalian mau ini kasus dihentikan? Ya, karena kalian tahu kan ijazah asli Pak Jokowi itu sudah ada di Polda Metro Jaya, nanti jadikan barang bukti. Sekarang kalian mengatakan Pak Jokowi takut karena nggak punya ijazah. Apa yang nanti akan ditunjukin Pak Jokowi di persidangan? Aduh, lihat ya. Main sama siapa jadinya kayak apa ya, ini Refli Harun ini main sama Roy Suryo jadi sama mereka. Ini yang buat saya kayak piye teman-teman ya, seorang Refli Harun yang pakar hukum, pintar, pernah mengabdi untuk negara di BUMN. Ya mungkin karena dipecat juga ya dari BUMN, makanya ya jadi begini ya, jadi pembenci ya menurut saya loh ya. Karena kan dulu dipecat ya di salah satu BUMN Indonesia ya, kira-kira gitu teman-teman. Akhirnya ya kalian lihat hasilnya ya, sudah dipecat keluar main sama Roy Suryo jadi begini ya. Sampai-sampai teman-teman ya ribut lagi sama Pak David Pajung ya. Tapi ya itu dibikin malu sama Pak David. Lihat kan, orang kalau debat tuh rusuh teman-teman ya. Tapi ya itulah ya.
Ya sayang sekali sih Pak Refli Harun di pihaknya Roy. Akhirnya ya no respect. Banyak yang sudah nggak respect sama Refli Harun. Banyak. Karena main sama Roy Suryo sih ya. Oke lah teman-teman ya, sampai di sini teman-teman ya. Dan ada sebentar ya, ini ada respon dari Bang Hercules ya terkait Amin Rais ya, yang bikin Amin Rais pelanga-pelongo. Angkat jempol, tapi mungkin karena orang udah tua kali ya. Karena sudah tua. Karena Kan, sudah ya. semboyan, jadi artinya keluarin kata-kata yang seolah-olah Pak Presiden itu homo dengan seskap. Nah, Ini saya orang panutan Indonesia, tokoh politik, betul. sudah pernah menjabat ketua MPR, misalnya. Jadi harus bicaranya harus yang pandai. Betul. Pak Amin Rais, saya ingat anak bapak kan punya anak, punya cucu, punya keluarga. Nanti ada yang jolimin lagi. Betul. Jadi janganlah seperti kayak kata-kata di orang yang bersekolah. Saya bicara sama seseorang pasti saya santun besar. Saya ingatkan untuk jangan lagi saya bicara kayak anak-anak kayak preman. Andre itu apa? Dan saya dari dunia begitu. Saya sekarang namanya berdoa. Jadi saya pesan buat Pak Amin Rais. Jadi hari ulang tahun GRIP yang ke-15 ini panutan Indonesia. Janganlah bicara apa. Kami menghormati Bapak sebagai tokoh nasional. Ya, betul. Panutan Indonesia. Jaga mulutnya. Jaga mulutnya. Makin berbicara. Itu ya penutupan dari video ini ya. Semoga Pak Amin Rais itu berubah sih ya. Karena ya malu sekali kalau ditegur sama Bang Hercules ya. Oke teman-teman, sampai di sini ya. Biar nggak terlalu panjang videonya ya, dan seperti biasa teman-teman, semoga ini bermanfaat ya. Semoga sehat, sukses terus buat teman-teman semuanya. Bye.